berjumpa bersama Kakak Tessa di sini. Di hari ini kita akan masuk sekolah minggu kita. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita di hari ini, mari adik-adik kita satu di dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Di saat ini kami anak-anak-Mu mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah sekolah minggu kami boleh jadi di dalam nama-Mu. Dan di kesempatan ini juga Tuhan kami mau membaca dan mendengar sedikit dari firman Tuhan-Mu. Kiranya Engkau mau bersabda atas firman ini, dan kiranya firman ini boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ini doa kami, hanya kepadamu kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-7 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel.
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Hari ini kakak pengasuh mau bercerita tentang manusia diselamatkan dari kekhawatiran, yaitu janda di Sarfat. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, adik-adik, dari cerita kita tadi mau mengajarkan kita bahwa jika kita berada di tengah-tengah kesukaran apapun, di tengah-tengah penderitaan apapun, kita tak perlu khawatir. Kita pasti akan ditolong oleh Tuhan Yesus, asalkan kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Contohnya, pada saat ini kita sedang mengalami dengan dampak dari virus corona. Tapi kita harus tetap yakin bahwa dengan Tuhan Yesus, dengan kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita pasti ditolong. Jadi itu cerita kita di hari ini. Semoga adik-adik semuanya dapat mengerti dan adik-adik semuanya dapat memahami. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini, mari adik-adik semuanya ikuti kakak Tessa berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sobat kami, anak-anakmu,
Terima kasih atas penyertaan-Mu, karena di saat ini kami boleh selesai dengan sekolah minggu kami. Kiranya apa yang diceritakan oleh kakak pengasuh dapat kami mengerti dan memahaminya. Dan kami juga mau berdoa kiranya Tuhan Yesus mau menyertai dan memberi kami kesehatan. Ini doa kami berdoa hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Berakhirlah sudah sekolah minggu kita di hari ini. Jangan lupa dari semuanya jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap memuji Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.